Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sylvia Jerianti, NIM 12010626317 dari kelas 5C Manajemen, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Kepegawaian, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Indra Yovita MM. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Adapun rumusan masalah yang kedua yaitu, bila Anda ingin menjadi guru, jelaskanlah strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan Anda. Tinjauan literatur. Yang pertama, strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan. Nah, strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan dilakukan melalui pemilihan pelanggan mana yang akan dilayani dan memutuskan proposisi nilai yang dapat melayani pelanggan sasaran dengan sangat baik. Nah, strategi pemasaran terdiri dari 4. Yang pertama, segmentasi pasar. Yang kedua, penetapan sasaran pasar. Yang ketiga, diferensiasi. Dan yang keempat, positioning. Selanjutnya, segmentasi pasar. Segmentasi adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya. Sedangkan pasar yang tersegmentasi dengan baik dapat dijangkau dan dilayani lebih efisien dan lebih mudah dikelola karena cenderung memberikan respon yang homogen terhadap suatu stimulus. Jadi yang dimaksud dengan segmentasi pasar ialah strategi pemetaan target konsumen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, ataupun perilakunya agar perusahaan itu mampu mengenali kelompok konsumennya itu tersebut dengan lebih baik. Selanjutnya, penetapan target pasar. Penetapan target pasar atau pasar sasaran ialah proses mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen untuk dimasuki. Kemudian diferensiasi. Setelah menentukan segmen yang dimasuki, perusahaan kemudian memutuskan strategi diferensiasi, yaitu mendiferensiasikan penawaran untuk menciptakan nilai pelanggan yang unggul. 3 hal yang harus dilakukan untuk melakukan diferensiasi adalah mengidentifikasi segala bentuk diferensiasi yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif, memilih keuntungan untuk membangun posisi, dan memilih keunggulan kompetitif yang tepat. Yang terakhir ada positioning. Nah, positioning ini ialah pengaturan produk untuk dapat menempati posisi yang jelas dan berbeda dalam pikiran konsumen sasaran. Selanjutnya kita akan membahas dari tinjauan literatur tadi. Yang pertama, strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan sebagai guru. Nah, jika kita menjadi guru, kita akan menentukan pelanggan kita terlebih dahulu, yaitu sekolah SMA atau SMK. Kemudian yang menjadi konsumennya ialah siswa atau siswi SMA atau SMK tertentu. Nah, maksud dari strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan ini, seperti guru itu memilih sekolah mana yang akan diajarnya, sesuai dengan kemampuan atau skill yang dia miliki atau tidak. Tentunya sebelum memilih sekolah tertentu, sudah menentukan strategi dalam memilihnya, seperti melakukan segmentasi pasar, penetapan sasaran pasar, diferensiasi, dan positioning. Yang kedua, segmentasi pasar sebagai guru. Jika kita menjadi guru, segmentasi pasar ini dimaksudkan seperti kita akan mencari dan melihat sekolah mana yang membutuhkan guru ekonomi atau sekolah mana yang kekurangan guru ekonomi. Tentunya karena kita lulusan S1 Pendidikan Ekonomi, maka kita akan memilih sekolah SMA, baik itu negeri maupun swasta. Nah, dalam menentukan segmentasi pasar ini, kita akan menetapkan segmentasi pasar dari sudut pandang geografis, yang mana maksudnya ialah kita akan memilih sekolah SMA di kawasan perkotaan dikarenakan lokasinya strategis, mudah dijangkau, dan mudah mencari transportasi untuk sekolah tersebut. Jika dilihat dari sudut pandang demografis, dari umur tentunya jika mengajar di SMA, umur siswanya itu rata-rata 15-18 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penetapan target pasar. Jika saya menjadi guru, maka target pasar saya tentunya karena saya lulusan S1 Pendidikan Ekonomi, maka saya akan memilih sekolah SMA baik itu negeri maupun swasta untuk mengajar di sana.
Yang keempat, diferensiasi. Nah, diferensiasi ini atau pembeda, jika saya menjadi guru, maka saya akan bersaing dengan guru lainnya dengan menawarkan kepada pihak sekolah yang akan saya lamar, seperti memperlihatkan kemampuan atau skill yang saya miliki. Saya juga harus mampu menguasai teknologi komputer dan juga meyakinkan kepada kepala sekolah dengan memperlihatkan nilai-nilai yang cukup bagus dalam bidang ekonomi saat saya berada di dalam universitas dahulunya. Kemudian yang kelima itu ada positioning. Nah, jika saya menjadi guru, positioning ini saya maksudkan seperti guru itu harus tahu posisi dia di sekolah. Sebagai guru apa? Tentunya karena saya S1 Pendidikan Ekonomi, saya akan mengajar mata pelajaran ekonomi kepada siswa. Nah, positioning guru juga harus bisa menetapkan keunggulan kompetitif yang dimilikinya, seperti memenuhi skill dan kemampuan yang dikuasai, mampu menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris, mampu mengelola pembelajaran dengan strategi atau model belajar yang berbeda-beda, dan juga lulus tepat waktu dengan IPK yang memuaskan saat di perkuliahan. Sekian video penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.